Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Andina Koima Permadi dengan NIM 205190142. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester genap pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu mengenai Undang-Undang ITE beserta sanksi pidananya dan juga mengenai pelanggaran HAM berat. Kemajuan teknologi komputer yang terintegrasi dengan dunia cyber atau internet tidak dapat disangkal telah memunculkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi antar subjek dalam satu negara, bahkan antar dunia. Hal tersebut sebagai sebuah jaringan dunia yang telah dibentangkan dalam kemudahan komunikasi dan interaksi antar individu lintas jagat raya melalui media layar-layar bini berwujud datar. Kemajuan dalam hal informasi dan teknologi tersebut tidak hanya selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat, karena dalam dampak positif selalu diikuti pula dampak negatifnya. Kemajuan terkadang justru menjadi sarana yang subur dalam perkembangan suatu kejahatan, dalam hal ini terkhususnya kejahatan cyber. Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber di Indonesia. Pengertian mengenai informasi elektronik diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berisikan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Meskipun telah terbentuk Undang-Undang ITE di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya, dunia cyber tetap sulit untuk dijinakan karena cyberspace merupakan dunia virtual yang sulit ditemukan secara nyata tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna di seluruh dunia setiap saat. Ada beberapa jenis pelanggaran yang masih sering terjadi di sekitar kita, yaitu mengenai pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE, penghinaan atau pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, muatan perjudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan yang paling sering terjadi saat sekarang ini yaitu mengenai berita bohong atau hoax yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Contoh kasus yang baru terjadi adalah seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisikan kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah, dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban, dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Karena kasus inilah, Ahmad Dhani dikenakan tuduhan
atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan suatu perbuatan bukan penghinaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua yaitu mengenai pelanggaran HAM berat. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa dan berdampak secara luas bagi tingkat nasional maupun internasional. Pelanggaran HAM berat juga bukan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Pelanggaran HAM berat juga mengakibatkan perasaan tidak aman bagi terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran HAM berat juga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengesahkan berbagai macam undang-undang mengenai hak asasi manusia sampai detik ini, nyatanya masih belum bisa menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Utamanya yang menjadi sorotan mengenai penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia berat yang diantaranya meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 7 bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, di dalam undang-undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan genosida dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar atau asas-asas ketentuan kelompok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.